Halo, Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat. Dan bertemu kembali dengan mata pelajaran IPS kelas 9 semester 2. Dan yang akan kalian pelajari yaitu tentang bagaimana perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin tahun 1949 sampai tahun 1965. Oke, muatan materi pembelajaran yang akan dipelajari yaitu yang pertama tentang Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959. Kemudian tentang penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, kekuatan politik nasional, politik luar negeri Indonesia, dan peristiwa G30 SPKI. Masa demokrasi terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat kepada kepala negara. Pada saat itu, jabatan kepala negara dijabat oleh Presiden Soekarno. Masa demokrasi terpimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1965. Bagian A yang akan pertama kali kalian pelajari yaitu tentang Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Partai-partai politik yang menyebabkan pergantian kabinet terus terjadi. Dewan Konstituante yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar baru bagi Republik Indonesia tidak berhasil melaksanakan tugasnya. Ini disebabkan adanya perbedaan pandangan tentang dasar negara. Anggota Dewan Konstituante dari PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan partai lain yang sehaluan mengajukan Pancasila sebagai dasar negara. Sedangkan Masumi, NU, PSII, dan partai lain yang sehaluan mengajukan dasar negara Islam. Kelompok Islam mengusulkan kepada pendukung Pancasila tentang kemungkinan dimasukkannya nilai-nilai Islam ke dalam Pancasila, yaitu dimasukkannya Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar yang baru, namun usulan itu ditolak oleh pendukung Pancasila dan membuat kondisi negara semakin tidak stabil. Nah, isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yaitu pertama, menetapkan pembukaan konstituante. Yang kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai tanggal penetapan dekrit dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara. Yang ketiga, pembentukan MPRS
atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diterima baik oleh rakyat Indonesia. Maka, dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, berakhirlah masa demokrasi parlementer dan digantikan dengan demokrasi terpimpin. Bagian B, penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan demokrasi terpimpin bertujuan menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa demokrasi parlementer. Dengan kembali melaksanakannya Undang-Undang Dasar 1945, namun, pada perkembangannya, pada masa demokrasi terpimpin, banyak terjadi penyimpangan. Bentuk-bentuk penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin yaitu: pertama, Presiden menunjuk dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang seharusnya dipilih melalui pemilu, bukan ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Kemudian, pengangkatan Presiden seumur hidup. Seharusnya, Presiden dipilih setiap 5 tahun sekali melalui pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, bukan diangkat seumur hidup. Kemudian yang ketiga, Presiden membubarkan Dewan Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu tahun 1955 dan menggantinya dengan Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong. Nah, seharusnya kedudukan Presiden dan DPR setara. Presiden tidak bisa membubarkan DPR, begitu pula sebaliknya. Penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi di masa demokrasi terpimpin disebabkan oleh kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden sangat besar, sehingga pemerintah cenderung mengarah kepada otoriter. Selanjutnya yang bagian C yaitu tentang kekuatan politik nasional. Pada masa demokrasi terpimpin, partai politik tidak mempunyai peran besar dalam pentas politik nasional. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuatan politik terpusat antara 3 kekuatan politik yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan TNI Angkatan Darat. Partai-partai yang ada ditekan agar memberikan dukungan terhadap gagasan Presiden. Partai politik yang pergerakannya dianggap bertolak belakang dengan pemerintah dibubarkan dengan paksa. Maka partai-partai politik itu tidak dapat menyuarakan gagasan dan keinginan kelompok-kelompok yang diwakilinya. Sampai tahun 1961, hanya ada 10 partai politik yang diakui oleh pemerintah, yaitu PNI, NU, PKI, Partai Katolik Roma, Partai Indonesia, Partai Murba, IPKI, Partai Kristen Indonesia, dan Partai Tarbiyah Islam.
Bagian D, politik luar negeri Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, politik luar negeri yang dianut Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak kepada salah satu blok yang ada, yaitu blok barat dan blok timur. Nah, namun pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia condong atau lebih condong ke blok timur Indonesia. Maka Indonesia banyak melakukan kerjasama dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet, Kamboja, Vietnam, dan Korea Utara. Yang pertama yaitu OLDEFO dan NEFO. OLDEFO adalah sebutan untuk negara-negara barat yang sudah mapan ekonominya, khususnya negara-negara kapitalis. Dan NEFO yaitu adalah sebutan untuk negara-negara baru, khususnya negara-negara sosialis. Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia lebih banyak menjalin kerjasama dengan negara-negara NEFO. Hal ini terlihat dengan dibentuknya poros Jakarta-Peking, yaitu Indonesia dan Cina, dan poros Jakarta-Phnom Penh, Hanoi, Pyongyang, yaitu Indonesia, Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara. Dengan terbentuknya poros ini mengakibatkan ruang gerak diplomasi Indonesia di forum internasional menjadi sempit. Indonesia terkesan lebih memihak kepada blok sosial komunis. Politik mercusuar. Politik mercusuar merupakan politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno pada saat itu dengan anggapan bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang menerangi jalan bagi NEFO di seluruh dunia. Untuk mewujudkannya, maka diselenggarakanlah proyek-proyek besar dan spektakuler yang diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan yang terkemuka di kalangan NEFO. Proyek-proyek tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar. Di antaranya adalah penyelenggaraan GANEFO atau Game of the New Emerging, kemudian pembangunan komplek olahraga Senayan, seperti yang terlihat di gambar ini adalah Senayan yang letaknya ada di Jakarta. Dan pembangunan Monumen Nasional atau disingkat dengan Monas. Selanjutnya, Indonesia dalam gerakan non-blok. Dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, muncul gagasan untuk membentuk organisasi yang disebut dengan gerakan non-blok. Gerakan non-blok ini didirikan untuk menyikapi persaingan antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet pada tahun 1960. Berdirinya gerakan non-blok ini diprakarsai oleh yang pertama yaitu Perdana Menteri yang berasal dari Ghana, kemudian Perdana Menteri India yaitu Jawaharlal Nehru, kemudian Presiden Yugoslavia, Presiden Mesir,
dan Presiden Indonesia. Tujuan didirikannya gerakan non-blok yaitu yang pertama, menentang imperialisme dan kolonialisme. Kemudian menyelesaikan sengketa secara damai, membantu perdamaian dunia dan berusaha meredakan ketegangan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kemudian menggunakan pengembangan sosial ekonomi agar tidak dikuasai oleh negara-negara maju. Selanjutnya, konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi dengan Malaysia berawal dari keinginan Federasi Malaysia untuk menggabungkan Brunei Sabah dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia. Rencana pembentukan Federasi Malaysia dapat tantangan dari Filipina dan Indonesia karena menganggap bahwa wilayah Sabah adalah milik Kesultanan Sulu. Dan Indonesia menentang karena menurut Presiden Soekarno, pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di wilayah Asia Tenggara. Nah, pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang tentu membahayakan bagi revolusi negara Indonesia. Pada tanggal 17 September tahun 1963, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia putus. Selanjutnya, pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat atau disebut juga Dwi Kora yang berisi perhebat ketahanan Revolusi Indonesia, kemudian bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaysia, Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri, menggagalkan negara boneka Malaysia. Pada saat konfrontasi Indonesia dengan Malaysia sedang berlangsung, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Nah, pada tanggal 7 Januari tahun 1965, Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Maka, dengan spontan, Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Masa pembebasan Irian Barat. Di dalam penyelesaian masalah Irian Barat, pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomasi bilateral dengan Belanda. Upaya ini tidak membuahkan hasil. Selanjutnya, sejak tahun 1954, setiap tahun persoalan Irian Barat berulang-ulang dimasukkan ke dalam acara sidang Majelis Umum PBB, tetapi tidak pernah memperoleh tanggapan yang positif. Akhirnya, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh sikap keras melalui konfrontasi total terhadap Belanda, antara lain, pertama, pada tahun 1956, Indonesia secara sepihak membatalkan hasil KMB dan secara otomatis membubarkan Uni Indonesia Belanda melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956 pada tanggal 3 Mei 1956, Indonesia menyatakan bahwa Uni Indonesia Belanda
tidak ada. Yang kedua, tanggal 17 Agustus 1960, Indonesia secara sepihak memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda yang diikuti oleh pemecatan seluruh warga negara Belanda yang bekerja di Indonesia. Kemudian, pemerintah Indonesia mengusir semua warga negara Belanda yang tinggal di Indonesia dan memanggil pulang duta besar serta para ekspatriat Indonesia yang ada di Belanda. Kemudian yang ketiga, pembentukan Provinsi Irian Barat dengan ibu kota di Soaciu atau Tidore untuk menandingi pembentukan negara Papua oleh Belanda. Puncak konfrontasi Indonesia terhadap Belanda terjadi pada saat Soekarno mengumandangkan Trikora atau Tiga Komando Rakyat pada tanggal 9 Desember 1961 di Jakarta yang berisi pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial. Kemudian yang kedua, kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum, mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Untuk melaksanakan Trikora tanggal 2 Januari 1962, Presiden Panglima Tinggi ABRI mengeluarkan keputusan nomor 1 tahun 1962 untuk membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Operasi infiltrasi tersebut berhasil mendaratkan pasukan ABRI dan sukarelawan di berbagai tempat Irian Barat, antara lain Operasi Banteng di Fakfak dan Kaimana, Operasi Serigala di sekitar Sorong dan Teminabuan, Operasi Naga dan dengan sasaran daerah Merauke, serta Operasi Jatayu di Sorong, Kaimana, dan Merauke. Pada mulanya, Belanda mencemoohkan persiapan Komando Mandala tersebut. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1962, ditandatanganilah suatu perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda di New York yang terkenal dengan Perjanjian New York. Perjanjian New York ini berisi yang pertama, kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir pada tanggal 1 Oktober 1962. Yang kedua, Irian Barat akan ada di bawah perwalian PBB hingga 1 Mei 1963 melalui Ketua UNTEA atau United Nations Temporary Executive Authority yang dibentuk oleh PBB. Yang ketiga, pada 1 Mei 1963, Irian Barat akan diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Yang keempat, pemerintah Indonesia wajib mengadakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA Irian Barat untuk menentukan akan berdiri sendiri atau tetap bergabung dengan Indonesia pada tahun 1969 di bawah pengawasan Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Berdasarkan hasil PPRA tahun 1969, Dewan Musyawarah PPRA secara aklamasi
memutuskan bahwa Irian Barat ingin bergabung dengan Indonesia. Hal tersebut dilaporkan dalam sidang Majelis Umum PBB ke-24 oleh diplomat PBB, Ortisan yang bertugas di Irian Barat. Selanjutnya, peristiwa G30S PKI. Operasi penumpasan G30S PKI dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto bersama Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD dan Batalion 328 para Divisi Siliwangi. Nah, pada tanggal 2 Oktober 1965, RPKAD ini yang dipimpin oleh Sarwo Edi Wibowo berhasil digagalkan. Oke, selesai sudah materi tentang perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin antara tahun 1959 sampai 1965 dan mencintai tanah air seperti kita mencintai diri sendiri. Maka selalu budayakanlah sikap disiplin, agamis, santun, budaya bersih, toleransi, dan banyak hal positif yang harus kita kembangkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan subscribe ya.